كلماته الغامرة وآياته سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الظاهرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، لكم بشرى إجابتي والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي عنايتي فاستجبتم وبدأتم إلى فقي سسيري وصلتم فاجتمعتم وتصلتم فكان وصل فائدة بوصولي. نزلتم في منازلنا فتفقم شرفا تضاعف بالنزول. أهلا وسهلا بكم يا نصر الله والبتول. سعادة الله يكرمكم جميعا وقولوا وافنين بكل سول. فقد الله تعالى في محكم تنزيله وهو أهل القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن insyaallah minal faizin. Yang kami hormati jamil habaib zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para asatid, para hujjat, para tokoh masyarakat yang kami hormati, Amin Zain dan banyak umur, sehat walafiat, dan Kiai Haji Muhammad Arsyad beliau berbanyak umur, sehat walafiat, dan mohon maaf apabila tidak sebutkan nama antum satu persatu, dan minta azim rasa hormat al-fakir kepada antum semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalla atas curah rahmat, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat yang terbesar. Kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada manusia yang suci, yang disucikan oleh Maha Suci, manusia agung yang diagungkan oleh Maha Agung, manusia besar yang dibesarkan oleh Maha Besar. Itu Sayyidul Wujud, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini semua mendapat syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebetulnya Al-Fakir tidak pantas berbicara di depan guru-guru Al-Fakir, akan tetapi imtithal amr khair min sulukil adab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini lebih afdal, 2 rakaat ini lebih afdal daripada dunia serta isi-isinya. Disunahkan sholat fajar ini rakaat pertama alam nasyrah laka sadrak dan kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua disunahkan baca alam kaifa dan qul huwallahu ahad. Subhanallah. 2 rakaat ini lebih afdal
ketimbang dunia serta isi-isinya. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'udin, "Ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlis al-ilm, la tamasu qalaman wa la taktubu harfan, khairu min asri qabatin." Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat, sejenak, tidak memegang pulpen, tidak mencatatnya, lebih afdal ketimbang membebaskan budak. Lebih afdal ketimbang sholat sunat jenazah 1000 rakaat saudara. Satu sholat jenazah kita sholatin, sama juga kita mendapatkan satu gunung Uhud isinya emas. Ini 1000 jenazah lebih afdal. Lebih afdal juga kita menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit. Lebih afdal juga kita melaksanakan datang majelis taklim, lebih afdal ketimbang sholat sunat 1000 rakaat. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah gampangkan jalannya menuju surga. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sahibul Zuban, Syekh Ahmad bin Musa dalam zubannya, "Awal wajibin 'ala insani ma'rifatul ilahi bisifati." Pertama kali wajib bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita mesti tahu sifat 20 saudara. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala jalla dari fulan. Dengan apa cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Berkata, "Laula rabbi ma araftu rabbi." Kalau bukan jasa-jasa guru kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berkat guru-guru kita saudara. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wasilah guru kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Ahmad bin Musa juga di kitab zubatnya, "Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan wa adabun min qabli ubbadil masal." Orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, itu lebih terdahulu masuk neraka jahanam ketimbang orang-orang menyembah berhala. Banyak nih orang nih yang punya ilmu tapi kalau tidak diamalkan ilmunya, cuma nyampain doang orangnya, tapi tidak melaksanakan, tidak diamalkan, itu masuk neraka jahanam terlebih dahulu sebelum orang menyembah berhala. Nah, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di sini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ilmu. Berkata Syekh Ahmad bin Musa di kitab zubatnya, "Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Setiap ibadah tanpa didasari dengan ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar apa benar nih? Benar apa benar? Kalau kita ibadah tanpa ilmu saudara, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syair, "Lau kana nurul ilmi yudroku bil muna, maka yabqa fil bari jahil." Seandainya kata cahaya ilmu itu didapat dengan angan-angan, niscaya di dunia ini tidak ada yang bodoh.
Kayak al-ilmu bita'allum la bitamanna. Ilmu itu dengan cara belajar, bukan dengan angan-angan. Minta-minta maaf, anak-anak kiai nih. Anak-anak ya, kiai punya pondok pesantren. Nah kita gimana? Jadi alim nggak? Nggak bisa. Al-ilmu bita'allum la bitamanna. Ilmu itu dengan cara belajar, saudara, bukan dengan angan-angan. Bapak anak alim, kakek anak ayah alim, kitanya bodoh ya. Nah makanya bilang wa kullu man bi ghairi ilmin ya amaluhu mardudatun la tuqbal. Bagaimana cara kita belajar? Belajar dengan kiai besar, dengan para habaib zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara. Nah, di sini dibalik belajar ilmu bita'allum, ilmu dengan capek, saudara. Belajar itu dengan capek. Bagaimana capek? Capek. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Akan tetapi kita belajar sampai kita meninggal dunia. Benar-benar nih. Benar-benar belajar, saudara. Untuk apa? Untuk modal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada urgensi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu, saudara. Masih muda, tuntut ilmu, ngaji. Jangan sampai maaf, udah tua, udah sakit-sakitan, kamu ngaji, saudara. Masih muda ngaji. Ayo saudara, kita semangat ngaji, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu. Ngaji kan? Yang kedua adalah wasihatkan qabla saqamik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakit. Sehat kita ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat kita ngaji. Jangan sampai kamu ngaji, apalagi di masjid nih, Masya Allah, yang dekat-dekat ngaji, yang dekat-dekat sholat. Jangan kamu meninggal doang sholat mau diusaha di masjid. Benar-benar banyak orang ini sholat di masjid, tetapi sama hidupnya nggak mau ke masjid. Alhamdulillah bin zalik. Yang ketiga, waginaka qabla faqrik. Manfaatkanlah waktu kaya kamu sebelum waktu miskin, saudara. Waktu kaya sedekah, kamu masjid, kamu sholat, kamu hadis tak kaya. Antum menyumbang misalnya 1 paku di masjid ini, di masjid ini 1 paku, saudara. Ini beristighfar sampai hari kiamat. Bayangin Tuhan. Kita pulang ke kuburan tidak membawa apa-apa, saudara, kecuali amal ibadah kita di dunia ini. Di kuburan banyak kalajengking, saudara, banyak ular, gelap gulita, saudara. Kalau kita kaya, nggak sedekah, hati-hati, saudara. Dipertanggungjawabkan kekayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wa faragha qabla sukrik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Waktu luang ya, saudara. Jangan ngurusin dunia, saudara. Dari pagi sampai malam dunia. Kapan kita sholat? Kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa benar ya? Dunia dari pagi di subuh jalan, pulang malam jam 10 malam tidur, pagi tidur nih. Kapan kita sholat?
Berapa gaji ente sampai meninggalkan sholat, saudara? Gaji kita berapa sampai kita meninggalkan sholat? Bayangin, ini pagi sampai malam, sholat ada istilah zuhur sibuk, asar tanggung, maghrib bicarakan, isya kecapean, subuh bersiap saudara. Padahal 5 waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala susah. Apalagi dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan 50 waktu, saudara. Masya Allah, 50 waktu. Ada yang ke sini? Ada yang ke sini? Boro-boro deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 50 waktu. 50 waktu, 5 waktu aja. Kesiangan. Sembuh kesiangan. Alhamdulillah, men. Tapi subhanallah deh. Di masjid ini penuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Yang kelima, saudara, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah waktu hidupmu di dunia sebelum ajal tiba, saudara. Kalau ajal tiba, saudara, ya Allah, mereka pada Israel alaihissalam tidak WA dulu, ente besok mati. Enak begitu? Besok ente mati, enak gak? Enak, ketahuan. Enggak ketahuan, ente besok mati. Makanya al-mautu ja'a baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba, saudara. Hari anak-anak cari dunia meninggal. Berapa benar ya? Berapa benar? Cuma 3 helai kain kafan, saudara, laki-laki ini. 3 helai kain kafan. Mobil kita tinggal. Rumah kita tinggal. Istri kita tinggal. Anak-anak kita tinggal. Cuma amal ibadah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pikirkan itu, saudara. Apa yang kita kerjakan di dunia? Amal apa yang kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perjalanan kita jauh, saudara. Hari kiamat. Ada yang tahu nggak hari kiamat ini, saudara? Ada yang tahu nggak? Hari kiamat itu hari Jumat. Hari Jumat. Tanggal, bulan, tahun. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Hari Jumat, saudara. Makanya ya, ente lihat binatang-binatang. Kalau mau malam Jumat agak kacau sedikit. Gelisah, hewan-hewan tuh. Tahu deh, besok hari Jumat. Dan kalau kita kan, auzubillah ya. Manfaatin deh yang 5 ini, saudara. Sebelum datang yang 5 ini juga manfaatin untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa, saudara? Kita nih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti banyak amal ibadah. Tapi amal ibadah kita apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab mana? Amaluna bainal qabul wa rabbiha ila salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal kita terkadang diterima, terkadang tidak, kecuali berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Contohnya kecil. Kalau kita sholat, kita riak, saudara. Riak sama orang. Pada sholat tahajud 1000 rakaat. Ada ngomong antum, riak, dapat pahala nggak? Ada puasa Senin Kemis tiap hari, tiap minggunya Senin Kemis. Ada riak antum, dapat pahala nggak ada? Ada sedekah setiap hari Jumat 1 juta misalnya. Ada riak antum, dapat pahala nggak? Kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setiap hari bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali misalnya. Terima nggak deh? Pahala nggak? Dapat pahala.
Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini saudara, zamannya fitnah, fitnah. Islam lagi di fitnah. Hati-hati saudara. Jangan kejeblos ke dalam fitnah tersebut. Sebab kenapa? Dunia ini adalah hina saudara. Dunia ini adalah hina. Dunia ini hina. Yang kekal di mana? Di akhirat nanti. Makanya dunia jadi kufar. Dunia itu punya orang kafir saudara. Kapan kita surga kita? Di akhirat. Yang abadi. Kira-kira di surga ibadah nggak deh? Hah? Ibadah nggak? Enggak. Ibadah nggak? Santai kita surga kan? Santai. Tapi bagaimana di dunia? Kita capek dulu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah di saat senang saudara. Kenali Allah di saat senang. Pasti Allah mengenali kita di saat kita susah saudara. Benar-benar benar kan Jangan kita miskin lah kepada Allah, ke masjid, taklim, kira kaya, lupa. Benar-benar benar-benar, benar nggak? Kaya, mereka lupa. Kenalin Allah. Di saat kita kaya, pasti Allah tidak mengenal kita di saat miskin. Itu ada perkataan dari Guru Al-Fakir Abu Yasir supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada billah, fillah, alillah, Allah, ma'allah. Billah, fillah, alillah, Allah, ma'allah. Ini supaya iman kita tebal, saudara. Kadang-kadang kan kita ngaji ini tebal iman kita tambah. Kalau kita nggak ngaji, turun lagi. Baca billah. Kemudian fillah. Kemudian alillah, Allah, ma'allah. Ini saudara dari Ambiya Subur beliau kasih alfabet itu. Supaya iman kita bertambah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Banyakin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kunci surga saudara. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hadirin hadirat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini pun memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita semuanya Pak Bu. Pikirin di kita. Detik-detik meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan ummati. Memikirkan kita saudara. Pertanyaannya, apakah kita memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bilang kagak. Dunia. Baca Quran kagak. Ngaji lah. Benar deh. Dunia fulus dari fulus. Nauzubillah deh. Quran kita tinggalkan saudara. Selawat kita tinggalkan saudara. Ya Allah, sedih gak? Rasulullah yang dapat menyelamatkan kita, memungkinkan kita, detik-detik beliau meninggal dunia saudara. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sendiri merenung. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu berkata, "Isbi ya Rasulullah, ada apa gerangan wahai Rasulullah? Ribada tublika ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni syauqun. Sesungguhnya aku rindu. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, "Imma ya Rasulullah, engkau rindu kepada siapa wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, aku rindu kepada umat-umatku. Aku rindu kepada sahabat-sahabatku. Maka Sayyidina Ali karamanya berkata, iman ya Rasulullah, engkau rindu pada wahai Rasulullah. Aku rindu pada umat-umatku. Ini yang dimaksud adalah kita semuanya saudara. Kita dirindukan oleh Rasulullah SAW. Umat yang terakhir, umat akhir zaman, kita dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kita belum ketemu dengan Rasulullah SAW. Kita belum memandang wajahnya Rasulullah SAW. Tetapi kita dirindukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu saudara, ayo kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Ini suatu ada amalan suatu bagus saya. Dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fudi dan hadis malam. Ini kalimatnya bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. Siapa orang yang mengamalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti, 30 hajat dunia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nih? Apa enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti. 30 hajat dunia dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. 70 hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjalanan kita setelah kita meninggal dunia lama saudara. Di kuburan gelap gulita. Di kuburan banyak kalajengking. Di kuburan banyak ular. Kita tidak daya upaya, nggak ada daya upaya kita. Dia banyak tidur. Makanya Sayyidina Ali berkata, an-nasu niyam. Manusia tertidur di dunia. Idza mata enta tahu. Apabila kita sudah meninggal dunia, baru sadar, ya Allah, Anda sudah meninggal ya Allah. Udah meninggal, bisa itu lagi enggak? Kan saya dan ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan cinta dunia. Jangan cinta. Jangan cinta dunia. Bagaimana kita nasib kita untuk menghadap Allah? Banyak ibadah. Kenal Allah dulu, kenal Allah. Ya, Allah tidak ada akhir. Kalau kita ada awal, ada akhir. Kenalin dulu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak kenal Allah, ibadah kita nanti terima saudara. Kenal Allah. Kenal Allah dulu. Dari mana? Dari guru-guru kita nih, guru-guru kita nih. Yang ngajarin kita nih, beliau-beliau nih. Kenalin dulu Allah Subhanahu wa taala. Dengan guru. Jangan dari YouTube, jangan. Jangan dari YouTube. Sebab apa? Kalau paketannya habis, gurunya habis sudah. Tapi kalau kita bilang guru-guru, beliau sangat jaga ilmunya dari sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa benar deh? Berapa benar? Kalau belum benar, boleh instan. YouTube aja. YouTube ngaji enggak. Nah benar deh. YouTube aja udah ada nih. YouTube. Nauzubillah min dzalik saudara. Hati-hati di zaman sekarang. Zaman-zaman Masya Allah. Anak kecil sekarang game online. Game online. Bapaknya pinjol, judi online. Emaknya apa? Tabungan keliling. Antadir. Hancur nggak tuh keluarga? Hancur nggak? Hancur. Bocahnya game online. Bapaknya judi online. Slot. Pinjol. Maknya bank keliling. Hancur udah keluarga. Nggak ada tuh. Di rumah
baca Quran, baca ratib nggak ada saudara, salat nggak ada, ngaji nggak ada. Rumah panas saudara, rumah apa? Panas. Jadikanlah rumah kita taman surga. Ajarin ngaji saudara, ajarin istri kita sholat saudara, ajarin anak-anak kita sholat, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang kita nggak tahu nama kita, Nabi itu siapa Nabi itu? Nggak tahu. Buat sekarang tuh, Nabi nggak tahu. Pemain bola tahu nggak tuh? Zaman sekarang tahu atau sekarang pemain bola. Tapi nabinya kapan meninggalnya Rasulullah? Nggak tahu. Kapan lahirnya Rasulullah? Nggak tahu. Isinya Rasulullah berapa? Nggak tahu. Anak Rasulullah SAW? Nggak tahu. Taunya apa? Artis. Benar-benar nih. Makanya tontonan dijadikan tuntunan. Tontonan dijadikan tontonan. Tontonan di TV. Oh lihat tuh fulan, tahu tuh. Tiga tuntunan. Di zaman sekarang saudara maaf, anak-anak kecil saudara cium tangan di mana? Di jidat kan? Di jidat kan? Di jidat. Anak dulu mana? Di hidung. Bunyi. Itu tidak ada. Tontonan dijadikan tontonan. Kita ngaji ini jadi tontonan saudara. Padahal tontonan untuk jalan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tontonan. Dini hari masih ngaji gitu. Dini hari masih ngaji. Ya Allah. Miskin ya nih hidup kita. Miskin ya? Miskin. Ayo saudara. Dengan majlis taklim ini, majlis subuh ini, mudah-mudahan kita semua rajin ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rajin nontonin Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar. Saya tahu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di akhirat nanti yang benar-benar kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar deh. Benar kan deh? Rasulullah selamat. Selawat ibadah kita berbicara saudara, selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam alaihi. Ya mudah-mudahan dalam pertemuan ini, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Ambil khusus guru-guru kita, udah banyak umur, sehat walafiat, dapat memimpin kita menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dapat memimpin kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an mata sayyidina Muhammad. Bi haqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa saudara kami ya Allah. Ya Allah, apabila kedua orang tua kita masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkanlah badan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ini ya Allah tidak ada daya upaya ya Allah, kecuali Engkau ya Allah. Hamba ini lemah ya Allah, hamba ini lemah ya Allah. Berikan petunjukmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah semangat untuk ibadah padamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kami ini sendiri ya Allah. Kami akan meninggal dunia ya Allah. Kami tidak punya apa-apa ya Allah. Kami ini banyak kekhilafan ya Allah. Banyak dosa di dunia ini ya Allah. Tolong ampunilah hati ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Apabila kami ini meninggal dunia ya Allah, di kuburan nanti ya Allah, dapat menjawab pertanyaan naik dan munkar dan nakir ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal ibadah kami ya Allah di dunia ini.
Terimalah sholat kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah. Terimalah baca Quran kami ya Allah. Terimalah baca surat Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba ini lemah ya Allah. Hamba ini lemah ya Allah. Engkau yang maha segala-galanya ya Allah. Ya Sami'u ya Basir. Ya Sami'u ya Basir. Yang maha melihat, yang maha mendengar. Istajib doana ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman-Rahim. Pas ketika satu maut ya Allah, hadirkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan kami ya Allah. Hadirkanlah Rasulullah di hadapan kami ya Allah. Pas ketika satu maut ya Allah, kami tidak ada daya upaya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Menangislah wahai saudaraku ya Allah. Nangislah saudaraku ya Allah. Pikirkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Masukkanlah kami surgamu ya Allah. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para awliya solihin, para nabi, para siddiqin ya Allah. Bersama beliau ya Allah. Ya Allah, janganlah kami ini ya Allah masukkan neraka jahanam ya Allah. Kami takut ya Allah. Neraka jahanam tambah panas lagi ya Allah. Kami tak kuat ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami pas ketika jalan ke Siratul Mustaqim ya Allah. Jalan Siratul Mustaqim ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kami ya Allah. Menunggu kami di telagamu ya Allah. Menunggu kami di timahmu ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Hajat semuanya ya Allah. Wabil khusus semoga kami di Palestina ya Allah, di Gaza ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Kami tidak ada daya upaya ya Allah. Menangkanlah Palestina ya Allah. Kami cuma bisa berdoa pada Engkau ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan khususnya negara kami, negara Indonesia ya Allah, diselamatkan dari fitnah-fitnah ya Allah, dari bencana-bencana ya Allah. Kami belum kuat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan doa-doa kami dikabul Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad. Allahumma astur li sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li sayyidina Muhammad. Allahumma farrij li sayyidina Muhammad bi sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fatihah bi syiril Fatihah. Wa bi karamatil Fatihah. Ya bajil hamiyat kashiful gham. Ya man ya'ti yaghfir lana. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Apabila ada kata yang salah, semua fakir, hamba salah, bahar, yang dhaif, apa yang salah. Apabila ada kata yang benar, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah tausiah yang diberikan oleh guru kita Al-Habib Muslim Ibnu Al-Hamsi
tentunya memberikan semangat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita juga diperingatkan untuk terus mengaji dan mengaji sampai meninggal dunia gitu. Ya, memang kita diperintahkan itu, mudah-mudahan diberikan kelapangan untuk terus mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita penuhkan majlis-majlis taklim kita, dan juga kita datangi guru-guru kita, ya, agar ibadah-ibadah kita menjadi sempurna tentunya. Ya, tadi dikatakan juga bagaimana kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan juga kesempatan untuk bisa ikut dalam hal-hal kebaikan, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya ketika kita masih diberikan usia umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, bahkan diberikan rezeki yang banyak kelak berkah. Mudah-mudahan semuanya, dan juga guru-guru kita doakan mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi pada bulan depan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan juga niatan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.